Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sabda Sedik pada hari ini berbicara tentang Roh Kudus menjadikan kita ahli waris Allah. Teks terambil dari Galatia pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak saya tentunya adalah pewaris saya yang akan mewarisi sesuatu setelah saya dan istri saya tiada. Mereka mungkin tidak mewarisi banyak. Tentunya harapan saya mereka akan mewarisi semangat untuk Kristus melalui teladan kita sebagai orang tua. Semoga teladan yang kita berikan sebagai orang tua adalah kesaksian Kristus. Apa yang dimaksud dengan ahli waris? Ahli waris adalah seseorang yang menerima sesuatu atau mewarisi sesuatu dari orang tua atau pendahulunya. Ahli waris juga dapat berarti seseorang yang berhak menerima sesuatu atau berhak atas pangkat atau gelar. Akan tetapi ahli waris dilindungi dan diatur oleh orang-orang di atasnya hingga mereka siap untuk melangkah sendiri ke dalam dunia. Di dalam tradisi Yahudi, seorang anak menjadi dewasa pada usia tertentu. Bangsa Romawi menyatakan seorang anak sebagai orang dewasa ketika orang tuanya menganggap anak tersebut sudah siap. Kita juga dapat menjadi dewasa karena Allah menganggap kita siap dengan memberikan kita warisan hidup kekal karena kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli waris yang sah melalui kasih karunia-Nya, melalui Roh Kudus-Nya. Hanya melalui kasih karunia Allah kita menjadi mampu menjadi orang yang dewasa, yang mandiri, dan mewarisi kerajaan Allah. Paulus memberitahu kita bahwa ketika waktunya tepat, Allah mengutus anaknya untuk menjadi juru selamat kita. Kristus lahir sebagai manusia dari seorang perempuan. Allah menjadi manusia di dalam rupa Yesus untuk hidup dan berjalan di antara manusia. Untuk tetap sempurna meskipun sifat manusia yang berdosa dan jatuh. Yesus datang ke bumi untuk menebus kita dari perbudakan dosa. Karena itu kita disebut anak-anak Allah dan ahli waris. Sebagai budak dosa, Allah tidak hanya membayar tebusan kita, tetapi Dia mengangkat kita sebagai miliknya sendiri. Bagian terbaik dari semuanya adalah karena kita adalah anak-anak Allah. Kita memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, di dalam hati kita. Allah bukan hanya sosok Bapa di dalam hidup kita. Dia bukan hanya kepala keluarga. Allah menginginkan hubungan yang akrab, yang intim, yang dekat dengan kita. Paulus berkata bahwa kita akan memanggil Tuhan Allah itu Aba, Bapa. Tuhan menginginkan kita memiliki hubungan yang dekat, yang intim dengan pribadi Allah itu sendiri. Allah sedang menunggu, tangannya terbuka, siap bagi kita untuk berlari kepadanya dan memanggil, Ya Aba, Ya Bapa. Kita bukan lagi budak, tetapi bebas untuk berlari kepadanya. Tidak ada lagi penghalang antara Dia dan kita. Biarkan kita senantiasa mencari wajah Tuhan dan biarkan Roh Kudus memenuhi hati kita dan kemudian datang kepada Bapa dengan kerendahan hati, dengan cinta. Sebab Allah sedang menunggu untuk membimbing kita, untuk menganugerahkan warisannya bagi kita sebagai ahli waris. Kita dapat mengetahui bahwa kita secara hukum adalah anak-anaknya. Namun
Hanya Roh Kudus yang dapat membuat kita mengasihi Allah. Hanya Roh Kudus yang dapat mengubah pengetahuan menjadi pengalaman. Dan Roh Kudus melakukannya dengan mengarahkan kita kepada Yesus dan pekerjaannya di kayu salib. Jadi, jika kita ingin mengalami status kita sebagai anak Allah, jangan menunggu pengalaman. Berdoalah agar Roh Kudus dapat membuka mata kita untuk melihat keindahan Kristus dalam Injil. Dan oleh Roh Kudus kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semuanya, dan kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, ahli-ahli waris kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.